mengirim, lalu Caracas dan San Francisco. Ternyata tekanan yang sangat luar biasa dari permukaan dan kondisi, ya ada perubahan iklim, ada subsiden dan sebagainya, membuat banjir, membuat kalang kabut, dan membuat rontoklah kota itu. Dan hari ini belum selesai. Itu cerita pertama. Lalu saya diminta untuk bercerita bagaimana agar kota itu menjadi tangguh. Ya, suatu ketika saya juga datang ke Brisbane. Lalu saya tanya, kenapa Brisbane bisa banjir begitu? Dan ternyata juga tidak bisa memberikan cerita yang menarik. Maka tidak ada cara tunggal, tidak ada ilmu tunggal, yang ada selalu multidisiplin dan multi metode yang kita akan lakukan. Nah, setelah itu saya dikunjungi oleh Mark Rutte, beliau Perdana Menteri Belanda. Datanglah ke Semarang, saya ajak main-main ke area coastal area, dan di coastal area itu dia cerita, wow, kenapa ini bisa banjir seperti ini? Karena land subsidence. Kenapa terjadi land subsidence? Ya kita lagi teliti, apakah itu karena sea rise yang memang ekstrim, atau sebenarnya memang terjadi penurunan muka bumi yang ekstrim. Kita cari penyebabnya apa? Apakah tata ruang, ataukah masivitas bangunan yang di atasnya, atau barangkali penggunaan air tanah. Itu cerita. Jadi saya kombinasikan dari case-case yang muncul itu. Maka ternyata hanya satu. Oh iya, pertama tata ruang, kedua disiplin, ketiga tentu pengetahuan. Nah, yang pengetahuan ini sebenarnya paling penting untuk melihat kondisi-kondisi yang ada. Sebagai gubernur, ya saya sering diprotes. Kenapa Pak Ganjar yang dibangun Jawa Tengah itu Pantura? Kenapa tidak Pansela, Laut Selatan? Itu nggak ngerti gitu. Maka kemudian saya belajar, saya tanya pada para ahli. Ternyata beberapa waktu lalu tiba-tiba para peneliti bikin geger. Teman-teman dari ITB melonceng bahwa ada potensi tsunami yang sangat tinggi sekali di wilayah selatan. Dan ini bukan wilayah selatan Jawa Tengah, wilayah selatan Jawa. Dan ditemukan di sana hasil penelitiannya adalah potensi megatrust yang luar biasa. Maka saya mulai mikir gitu, jangan-jangan Belanda saat itu sudah mendeteksi itu. Dan di dalam sejarah, saya lupa tahun persisnya, tapi sekitar tahun 1800-an, itu ada cerita dari Jawa Tengah gitu yang menceritakan bahwa air itu naik sangat tinggi sekali. Mungkin karena Nyi Roro Kidul marah begitu. Dan tingginya melebihi tinggi pohon kelapa. Itu kan tsunami sebenarnya, ya. Nah, pada saat itulah kemudian kita mulai aware bahwa kondisi ini mesti dipahami. Maka setiap perencanaan pembangunan mesti memasukkan analisis kebencanaan pada wilayah itu. Hitung-hitungan ini mesti betul-betul sangat rigid. Apalagi sekarang kita dapat tambahan apa? Penduduk, ya. Terus kemudian apa? Perebutan ruang, ya kan? Kemudian apa? Terjadi deforestasi dengan melalui alih fungsi lahan. Ditambah climate change. Wow, udah sekarang tambah sulit lah. Maka yang sekolah di Griffith segera pulang, ya. Kamu punya PR besar, oke? Dan kemudian kamu mesti bereskan itu. Nah, dari situlah kemudian saya sampaikan, kenapa Pak Ganjar nggak bisa? Enggak. Lalu muncul ide waktu itu dari para insinyur. Oke, kalau gitu kita buat giant sea wall. Saya langsung launching giant sea wall. Yang terjadi diskusi dan orang marah-marah. Lalu saya stop. Nampaknya kemudaratannya akan lebih banyak daripada manfaat. Dan sama, kejadian itu juga dilakukan umpama yang terjadi di Jakarta. Dibuat pulau-pulau, didesain, lalu setuju dan tidak setuju. Politiknya naik di atasnya. Satu bilang, kami reklamasi. Ada nanti pemasukan buat negara. Satu bilang, kami nggak setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Gagalkan. Tapi diizinkan lagi hari ini. Apa yang kita ceritakan? Analisisnya membutuhkan orang-orang ahli seperti kawan-kawan yang hadir hari ini. Pasti ini orang-orang hebat ini. Saya akan mengundang Anda jika Anda kemudian berani angkat tangan. Saya Pak, saya siap untuk menyelesaikan. Itu Pak. Nah, ngobrollah saya dengan banyak kawan-kawan penerima LPDP. Terus kemudian saya ngobrol juga waktu itu, saya kunjungan ke Belanda. Saya kumpulkan di Erasmus, kita cerita, teman-teman kalian pengen pulang nggak? Teman-teman ternyata nggak pengen pulang. Kenapa? Kalau kerja di Indonesia bayarannya dikit Pak gitu. Asik juga ya. Ya itu hak. Tapi saya bilang,
negerimu ini butuh kamu. Dan ketika kamu cerita yang besar-besar, yang gede-gede, ketahuilah, tetangga saya hari ini kena PHK. Ketahuilah, pantai utara di Jawa Tengah ini sekarang mengalami penurunan muka. Bahkan Demak itu sudah masuk di BBC, dan kemudian diceritakan bagaimana orang Perancis meneliti penurunan muka bumi dan kampung itu hilang. Kampung itu hilang. Tapi sebenarnya hilangnya kampung juga baru bukan sekarang kok. Terjadi formasi bumi ini kan sebenarnya apa ya istilahnya, biarkan bumi berevolusi sendiri, manusia menyesuaikan. Maka bumi kemudian bergerak terus. Nah sekarang ada BMKG, ilmunya lebih canggih, ya, dan saya mendapatkan informasi tiap hari. Maka saya sekarang punya tugas bagaimana kita menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk peduli. Nah, saya senang, bukan senang ada bencana, tapi saya senang dengan ilmu kebencanaan, ilmu menolong, rescue, ya, search and rescue. Kebetulan waktu mahasiswa, saya pernah menjadi ketua Mapala, dan akhirnya disumpahin orang, Mapala lu, nanti jadi mahasiswa paling lama. Dan kejadian itu. Ya nggak apa-apa lah, nasib begitu. Saya pengen sekolah ke Griffith, nggak bisa. Dah IP-nya jelek, bahasa Inggris nggak bisa, mau keluar negeri, sorry ya, gitu kira-kira. Tapi akhirnya ya saya bisa datang ke Canberra, saya kerjasama dengan apa namanya Brisbane, kita kirim orang ke sana, ya beberapa perguruan tinggi di Queensland juga kerjasama, dan akhirnya kita bisa bicara banyak dengan mereka. Ya tentu saja tidak seinstan itu. Belanda saya ajak bicara, Anda bisa kerjakan ini enggak? Saya butuh waktu 10 tahun katanya. Oke, 10 tahun. Bisa lebih cepat ya? Enggak. Ada kelamaan saya bilang gitu. Ada nggak sih Bandung Bondowoso yang lebih cepat dari para profesor doktor insinyur ini? Ternyata Bandung Bondowoso nggak ada. Yang dia bisa kerjakan semalam itu nggak ada. Yang saya cari kemana-mana. Dia pergi sama Toyib, udah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Itu sih Bandung Bondowoso. Akhirnya saya sampaikan untuk memberikan pemahaman kepada publik, untuk memberikan pemahaman kepada para pengamat. Tidak sesimpel itu, tidak sesimpel itu. Maka saya mulai bicara, perencanaan kota, arahkan sekarang, suka tidak suka, mau tidak mau, desain tata ruangnya harus lebih baik. Lalu bagaimana mengaitkan dengan anak muda? Anak muda yang sangat kreatif itu, tolong dong gitu ya, Anda mulai mengerti. Karena bacaan Anda sekarang sudah borderless, Anda menerobos sangat jauh sekali, membuka pintu-pintu, apa namanya, gerbang, dan tiba-tiba hari ini Anda bisa menjangkau. Ponakan saya sekarang kelas 1 SMP. S1 SMP zaman saya apa ya, mandi di kali itu kita masih pergi ke hutan ya, nembak gitu ya, cari apalah mangga gitu ya di kebun-kebun. SMP rasa main sepedaan ya, atau latihan pramuka. Anak sekarang sudah mengerti belajar bahasa Korea, lalu ngerti apa itu BTS, apa itu K-pop, apa itu drakor ya, dan hari ini tokoh-tokohnya siapa. Itu yang terjadi. Bahkan hari ini tiba-tiba dia ngirim, mesti menandatangani petisi, ayo dong tanda tangani petisi karena ada kasus yang kemarin ada di Amerika. Dari mana dia tahu? Bagaimana kemudian anak muda bisa mengkonsolidasikan ide, konsolidasikan pikiran. Dalam masa pandemi saya sepakat, di tengah musibah sebenarnya banyak sekali barokah. Anda tinggal percaya atau tidak. Ya. Apakah Anda orang yang mengeluh? Apakah Anda orang baperan? Apakah Anda masuk dalam kategori haters yang memenuhi medsos-medsos sebagai netizen plus 62 yang selalu ngeyel, ngamuan, ya kan? Terus kemudian kelihatan nggak bahagia, ya kan? Atau Anda sebenarnya buzzer bayaran? Nggak tahu. Tapi itulah real yang hari ini kita terima. Maka setelah kemudian real hari ini kami hadapi, kami coba kumpulkan. Nggak usah marah-marah bro, yang di PHK memang banyak. Anda harus tanggung jawab, saya mah tanggung jawab gitu kan. Tapi kan kalau kamu tak suruh nggak mau, tapi saya tanggung jawab. Kamu ngobrol aja sama Gubernur Jawa Tengah gampang kok, mau datang saya kasih kopi, kita bisa makan, ngobrol santai, ketawa-ketawa juga boleh. Tapi nggak usah kumpul-kumpul bro, ini masih ada pandemi, ya kan, kerumunan itu yang disukai sama si COVID. COVID yang nyebelin itu, COVID yang bikin geger kamu, dan kita semua bisa selesaikan kok. Gitu. Jadi saya sampaikan pada mereka,
Jadi nggak usah rame-rame teriak-teriak, demo rame-rame dan merobohin pagar tembok saya, ya kan? Nggak usah ngobrol aja sama saya kasih kesempatan. Karena PR-nya konkret. Anda mau mana? Gitu kan? Nah, muncullah ruang anak-anak kreatif, anak-anak muda. Itulah yang kemudian saya sering ajak ngobrol. Kapan pertemuannya? Teman-teman, saya lebih sering ketemu mereka di sini. Saya lebih sering ketemu mereka di ruang-ruang virtual. Kenapa kemudian saya begitu? Yang suka sama saya, akhirnya dia bicara. Kita tidak hanya resilience dari sisi bencana saja, Pak. Kita juga harus bisa resilience menghadapi ini. Ya, tapi kemana-mana, kamu kan malas pakai masker, ya kan? Kamu kan malas cuci tangan, kamu kan masih bergerombol, kamu ngobrolnya aja deket-deketan. Habis itu kamu kumpul dan sama temenmu langsung selfie gini, selfie-nya deket-deket lagi, maskernya dibuka lagi. Lalu kamu bilang kamu pinter, enggak lah, enggak, kamu enggak pinter, kamu ngeyel tahu enggak? Saya bilang gitu. Ini saya sampaikan sama anak-anak. Nah, akhirnya ruang-ruang seperti ini kita pakai. Yuk kita selesai. Apa sih masalahmu? Kena PHK, Pak. Oke, nggak apa-apa, biasa. Orang hidup itu seperti roda berputar. Ya, kamu kena PHK, temanmu banyak. Nggak boleh marah-marah. Yuk, kasih ruang diskusi. Yuk. Sekarang kamu punya life skill apa? Kamu pengen usaha nggak? Usaha aja. Tahu nggak, Mbak? Lalu saya riset. Tahu nggak, Mas? Setelah saya riset, ternyata mereka yang pengen usaha itu pengen dilatih digital marketing. Lalu saya tanya, halo, siapa yang bisa melatih ini? Ayo kita kumpul ya. Maka saya ngelompat dikit. Maka anak muda, bagaimana mereka bergerak? Mereka sekarang punya komunitas. Maka based on community, sebenarnya ini bisa dipakai untuk mendevelop. Karena biasanya komunitas itu adalah anak-anak hobi. Ada loh anak yang hobinya itu nanam. Jadi kalau dia cerita nggak tanam, dia nggak suka. Dia sukanya tanam. Maka saya sampaikan, tanam aja lu di gunung. Itu daerah Muria di Semarang itu bikin banjir. Tidak hanya Kudus, tapi juga Pati. Dan itu gersang, itu di depan mata. Kamu nggak usah marahin saya. Gubernur harus tanggung jawab. Ya, yang motong siapa? Kapan? Bukannya itu saudaramu, tetanggamu. Nggak usah marah-marah, ayo kita tanami. Tapi harus cepat, ya ada tanaman yang lebih cepat. Kalau ada sekarang tanaman, dicari pohon keras yang bisa ditanam 1 minggu sudah bisa tinggi sekali ya, 1 minggu langsung bisa kuat, ya kita cari. Maka kalian yang sekolah kehutanan, sekolah pertanian, sekolah biologi, you riset dong. Tanaman apa yang paling kuat untuk bisa melakukan itu. Kan nggak bisa toh. Maka kemudian banyak tokoh sendirian, dia nanam, dikira orang gila, Wonogiri jadinya bagus. Ya penerima Kalpataru. Maka ketika kemudian saya ketemu anak muda yang sangat kreatif, kamu kerja apa bro? Saya dulu kuliah Pak di UKSW itu, gitu. Terus ngapain? Ya saya lupa jualan apa namanya produk pertanian. Terus gimana? Saya suplai ke hotel Pak. Terus gimana? Bangkrut Pak hotelnya. Terus ya saya seminggu turun Pak, jatuh. Terus ya akhirnya saya ini Pak apa namanya jualan online dan produk saya Pak, produk sayuran organik Pak. Wow, percaya diri gitu. Maka saya naik sepeda Mbak Sadar, tapi dia tidak naik 300%, dia naik 20%. Yang 300% itu seorang ibu-ibu yang kerja di Mitsubishi, dia keluar, terus kemudian dia ingin membuat apa namanya masker, membuat kerudung, membuat batik, begitu kan. Dan disiapin, mau pameran, pandemi. Apa yang terjadi? Bisnisnya jatuh. Seberapa resiliensinya? Akhirnya saya sampaikan, masih muda, hebat, jadi seorang entrepreneur. Lalu tiba-tiba dia mengirimi saya masker sama itu apa sih kaos tangan untuk ngangkat haji itu ibu-ibu itu loh. Dan saya senang banget, loh kok bagus banget ini pakaiannya, perfect lah menurut saya. Akhirnya ternyata mengikuti cara saya jual setiap minggu di IG saya jualan dengan hashtag lapak ganja. Sebenarnya proses iseng aja. Ya saya ikuti saja apa sih maunya anak dan saya kadang-kadang terlihat konyol, tapi saya nggak apa-apa. Yang penting masyarakat saya bahagia, saya senang gitu aja. Nah, pada saat itu kemudian kita jualan, silakan jualan di sini. Karena teman-teman saya mengatakan Pak Ganjar dengan 3,2 juta follower bisa untuk jualan loh Pak. Gimana caranya? Posting aja Pak. Gimana caranya? Begitu. Go besok. Ya, gitu. Langsung kita jalan.
Nah ternyata si ibu yang keluar dari Mitsubishi itu kemudian dia dagang. Setelah dia dagang, naiknya 300% di situ. Ini orangnya di mana? Lagi-lagi dia tinggalnya di Salatiga, biar Priska senengin. Terus kemudian akhirnya saya datang ke sana. Pas saya datang ke sana, saya buat kejutan buat dia. Nangis-nangis dia. Pak Gajah, terima kasih. Karena Bapak jualan saya bisa naik 300%. Fitnah. Kata siapa? Bombastis. Pak, enggak Pak. Setiap orang order saya tanya, Anda tahu saya dari mana? Dari Lapak Ganjar. Pembeli kedua, saya beliin desainin masker dong, antara batik sama lurik gitu. Desainnya kayak gini, oke saya beli untuk perusahaan saya. Bapak tahu dari mana? Dari Lapak Ganjar. 4 orang ditanya dari Lapak Ganjar, dia histeris, nangis di depan saya. Biasa aja Bu, saya aja nggak apa-apa kok Anda nangis gitu. Ternyata perasaan kita perasaannya berbeda, perasaannya. Dan ternyata setelah itu baru saya ngeh dia. Ternyata ada orang memanfaatkan anak muda. Jadi marketing ya Pak, peluang bisnisnya. Ya, betul. Akhirnya kita kumpulkan kemarin sekitar 240 UMKM dengan 2.800-an produk, maka kami jualan dengan nama UMKM Virtual Expo. Kami ajak BI, seluruh cabang BI di seluruh dunia harus ikut. Kami dibantu, BUMN dibantu. Akhirnya di co-working space kami buat, akhirnya mereka datang, ada persoalan marketing, ada persoalan pembukuan, ada persoalan akses modal, ada persoalan packaging, bahkan Pak, buat kami dilatih digital marketing, kami riset itu. Dan akhirnya hari ini tadi kami bertemu dengan kawan-kawan penerima kartu prakerja. Saya sih penasaran, ini sebenarnya desain solusi, desain baik atau enggak? Ternyata ada anak yang tiba-tiba belajar pijit, tahu nggak sih? Dia sarjana sejarah, dia belajar pijit. Jadi dia ngambil materi pijit. Kamu ngambil pijit ngapain? Pak, saya sering pijitin orang. Dan orang seneng saya pijit, Pak. Tapi ilmunya, ilmu ngawur-ngawuran aja. Nah, saya ingin mendalami itu sebagai tukang pijit profesional. Keren juga kamu ya gitu. Tapi ngambilnya pijit, siapa yang mikir pijit? Terus ada karyawan perusahaan, kemudian dia pengen ngambil fotografi. Akhirnya dia foto pre-wed. Akhirnya dia foto produk. Akhirnya dia membuat company profile. Dan dia begitu pedenya, saya ingin menjadi fotografer, Pak. Keren gak sih? Nah, dunia-dunia anak muda ini sebenarnya bisa. Dan inilah yang kemudian kami dorong untuk kita kolaps gitu. Kalau anak-anak sekarang gitu, mesti kolaps dong Pak, biar kita bisa bersinergi. Dan ini kemudian kita bawa. Maka keahlian-keahlian inilah kita kumpulkan dengan anak-anak muda, terus sehingga ekonominya bisa resilience, ya mereka aware pada lingkungan, ikut terlibat di pembangunan. Maka barusan Komnas HAM lagi membuat acara peringatan Hari HAM, ya, dan pusatnya di Jawa Tengah. Saya jadi hostnya tadi, dan kemudian kita bicara bagaimana kemudian orang saling menghormati, saling menghargai, beda kulit, beda agama, beda rezeki, tahu nggak sih? Beda rekening gitu kan. Biasa aja, nggak apa-apa gitu loh. Bisa S1, S2, nah, kita kuliah juga beda IP, nggak apa-apa kok gitu. Teman-teman nggak gitu ya. Ya kan? Nah, dari itu kemudian kita bicara as human being, ini manusia, mari kita saling hormati. Nah, tadi kita omongkan di sana, akhirnya muncul Pak Ganjar, mesti ada kesetaraan, mesti inklusi. Ini saya rangkai jadi satu. Ekonomi, bencana, awareness kita munculkan. Jadi jangan menjadi penggonggong, menjadi haters di belakang semak-semak yang kemudian anonim, akunnya anonim dan tiap hari marah mulu. Tiap hari bikinnya negatif mulu. Kamu nggak bahagia lah. Kelihatan kamu nggak bahagia. Kelihatannya kamu termasuk golongan jomblo akut gitu kan, sehingga marah-marah mulu gitu. Nah akhirnya saya sampaikan kepada mereka untuk ayo dong datang, ayo dong ngobrol. Ternyata sinergi-sinergi mereka itu jadi. Maka anak-anak muda hebat. Sampai-sampai kemudian pada tingkat komunitas, kalau saya lompat dikit balik lagi ke bencana tadi, kami punya pendidikan kebencanaan untuk seluruh sekolah. Maka mereka kemudian mengerti bagaimana kita bisa berjalan. Kami masukkan dalam sebuah perencanaan pembangunan bagaimana membangun desa tangguh bencana. Dia bangun
Dia pasang alat-alat, kemudian mereka mengerti di sekitar Merapi sampai terbangun sister village, desa kembar, sister family, keluarga kembar. Jadi kalau ini area rawan di sekitar Merapi, Merapi meletus, dia akan lari ke desa itu, dia akan lari ke keluarga itu. Kemudian dia ngobrol, udah kenal duluan, aman dong. Tidak ada apa-apa, tidak ada rasa curiga kamu siapa. Dan itu membangun gotong royong. Pancasila banget kan ya? Indonesia banget kan ya? Bukan kamu. Agamamu apa? Gak cocok kamu, minggir sana, kamu nolong. Kamu manusia apa bukan? Gitu kan. Ini saya cerita sama mereka, biar kemudian kita bisa bicara. Terus kemudian apa lagi? Enggak, bagiannya kerja baik-baik, tapi tahu nggak Pak? Kamu udah promo, udah jalan, kamu jadi pengusaha. Oke. Kamu siapa? Pak, kemarin kami itu loh Pak, forum OSIS. Oh, kamu sudah lulus toh. Kamu jadi sekarang mahasiswa. Oh, kamu udah lulus sekarang dari mahasiswa. Kamu udah sarjana. Iya. Tapi kamu buat usaha sulit Pak. Kenapa? Itu Pak dipersulit, siapa yang mempersulit kamu? Itu Pak dari dinas Bapak. Sini tak teleponin, usahamu mana? Ketika kami lakukan, kami advokasi, mereka senangnya minta ampun. Maka kemudian mulai mereka mengoceh kemana-mana. Gampang kok. Nah, akhirnya saya jadi penjaga gawang. Kalau nggak bisa laporin Pak Ganjar. Maka saya tidak hanya menjadi seorang politisi, tidak hanya menjadi seorang leader sebagai gubernur, tapi saya juga operator medsos, sekaligus admin buat diri saya sendiri. Sehingga sekarang semua orang melaporkan, ada yang sandalnya hilang lapor, jomblo akut lapor, ya suaminya nggak pulang-pulang juga lapor, waduh semua dilaporin. Ya, Pak. Iya, tapi buat saya asik karena memang zaman sekarang ya itu yang dingin karena kan pemerintah itu pengen hadir. Sampai-sampai saya tuh Mbak dulu bilang gini, apa iya saya tiap harus batikan gini? Apa iya harus pakai baju safari? Apa iya jengkolnya saya pasang di ini biar kelihatan gubernur gitu kan? Saya nggak mau. Sehingga saya ngomong, Pak Ganjar ini gimana sih jadi gubernur kantor pakai jin, pakai kaos oblong lagi? Enggak apa-apa, yang penting layani rakyat. Kamu nggak suka nggak apa-apa kok. Nggak usah cerewet, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya buat pooling. Ketemu anak-anak muda, Mbak, saya ngomongin, anak muda, aku tanya, kalau kamu punya gubernur kayak saya itu, pakai baju apa yang kamu suka? Satu, baju keki, yang ada pangkatnya, jempolnya di sini banyak itu. Satu. Dua, pakai baju safari. Tiga, pakai baju batik. Empat, pakai jean, ya, sepatu sneakers, pakai kaos oblong. Kamu suka yang mana? Terus saya tulisi, saya gubernur, gitu. Pilih yang mana? Saya voting itu ternyata anak-anak sekarang, Pak Ganjar pakai jeans aja, pakai kaos oblong, kita sapa Pak, gitu. Dan akhirnya kita nyetrup, komunikasi kita baik, ya. Maka kemudian saya pakai baju itu, yang tidak suka ngomong sama saya, Ganjar sedang pencitraan. Mereka tidak mengerti cara berkomunikasi anak sekarang, gitu. Ya saya terpaksa harus baca lagi, Blackpink itu siapa, BTS itu siapa. Saya harus begini-begini sama orang lain. Orang tua saja, Bapak apa kabar, gini gitu. Langsung dia bengong gitu. Pak, jangan bengong Pak, Bapak ngerti artinya enggak Pak gitu. Ini duit ya, gitu katanya orang tua, duit gitu loh. Pak bedakan Pak, kalau ini dinamis nih Pak, gerak begini, duit Pak. Kalau gini tuh namanya statis, Bapak nggak tahu love ya Pak ya gitu. Nonton drakor dong Pak, saya bilang gitu. Ya pokoknya dongengannya begitu Mbak. Udah deh saya dongengnya udah capek ini mau berhenti aja di sini, saya mau kondangan. Udah saya mau nanya. Ayo. Iya Pak, ya kayaknya kita sudah bisa buka sesi interaktifnya. Silakan yang pengen bertanya atau pengen menulis di chat roomnya. Oke, itu Ya, Mbak Priska mungkin, Mbak Priska. Mbak Siti Mulyati langsung gini. Gerak nggak? Kalau gerak itu duit. Ya. Silakan Mbak Priska. Unis dari Halo Pak Ganjar. Ya, yang mana nih yang ngomong? Saya Pak, Priska Pak. Oke, Priska Pulungan. Kamu Pulungan, pemulung, apa itu Pulungan ya? Bapak saya bilang dari kampung saya loh. Ya. Oke. Pertanyaanmu apa Priska? Pak, saya fansnya Bapak. Saya idolain Bapak dari dulu. Terima kasih Pak sudah menginspirasi sampai ke Taiwan. Saya dosen di UKSW Salatiga Pak. Terima kasih tadi sudah di-mention. Begini Pak, saya rasa ini saya di Starbucks di Taipei, di Taiwan. Iya, kami di sini sudah new normal, Pak. Jadi kami tidak perlu pakai masker, tapi juga tetap ada aturan kalau kami naik ke kendaraan umum, kayak
MRT, kereta, atau bus, kami harus pakai masker. Dan yang tidak pakai masker itu didenda. Nah, saya rasa di Indonesia sekarang, apalagi di Semarang yang kasusnya meningkat, kemarin sempat overlap Jakarta malah, nomor 1 Jawa Tengah, baru nomor 2 Jakarta. Nah, itu bagaimana Pak? Apa menurut Bapak perlu didenda aja biar pada nggak bandel-bandel tetap pakai masker? Terima kasih Priska, pertanyaanmu bagus. Pada saat terjadi pandemi yang saya telepon adalah 3 duta besar kita. 1 Tiongkok, 2 Vietnam, yang ketiga Tiongkok, Vietnam, Korea. Bagaimana di negara itu? Kemudian karena saya tidak bisa telepon duta besar di Taiwan karena mereka punya, maka saya tanya sama kawan-kawan yang bekerja dan sekolah di sana, termasuk yang ngurus ekonomi. Udah diceritain, Pak, di Taiwan mah gampang, Pak, semua harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker apa? Didenda. Dan betul ya, Priska ya, dendanya mahal ya. Betul ya, dendanya mahal ya. Nah, kamu diskusi aja di sini. Saya sih pengen tak penjara sebenarnya. Denda kira-kira 100 juta di penjara. Tapi kira-kira saya manusiawi nggak? Atau sebenarnya dibalik aja, aku nggak usah penjarain kamu deh, nggak usah denda kamu aja yang taat gitu. Lalu saya tanya, bro, kerja di Taiwan, iya Pak, kenapa kamu bisa taat di situ? Aturannya di sini ketat, kami juga ketat di sini, tapi kamu ngeyel, gitu. Itu saya bilang sama mereka. Apakah perlu kita denda tinggi? Perlu. Tapi masyarakat plus 62 hati-hati ya Mbak. Hati-hati betul. Kita seperti orang tidak belajar. Maka kalau kemudian saya mau contoh Taiwan, mau contoh Singapura, mau contoh Jepang, Korea, Tiongkok, dendanya mahal, Malaysia mahal gitu. Tapi kita ya, maka saya kemudian learning prosesnya begitu mahal. Sehingga seorang Priska pun kemudian terbawa berita. Bahkan Jawa Tengah lebih tinggi dari Jakarta, pernah kami lebih tinggi dari Jakarta. Lihat cara kami berbicara pada saat Jawa Tengah tertinggi dan CNBC tulis bahwa biang kerok kenaikan Indonesia adalah Jawa Tengah. No, biang keroknya adalah data kita dikelola dengan sangat buruk. Akhirnya 2 menteri saya telepon, 1 kepala data saya telepon, dan menyedihkan. Lalu saya bilang, tolong pecat saya, tolong berhentikan saya sebagai gubernur. Kalau saya kemudian mengelola anggaran. Dan ini bukan pertama. 4 kali saya bicara soal data. Ternyata data delay sampai diinput di Kendal itu data 5 kali 1 orang disampaikan. Dan Anda tahu hari ini 1,2 juta data belum lagi diinput. Jadi ada dari Kemenkes ya, betul ya, Kemkes yang baik. Saya bicara sama Pusdati. Ya Pak Gubernur, saya bicara sama Pak Menteri. Pak Gubernur SATL, enggak, saya mau dibimbing kok saya. Tapi 4 kali saya bicara enggak dipakai. Ada apa? Ada apa dengan data? Bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan data gitu kan. Jadi ceritanya begitu, langsung di clearance. Begitu di clearance langsung ngomong, iya kami salah data. Masa salah data gitu ya. Kalau kami nggak peduli Mbak. Dan di antara 3 provinsi besar, Jabar, ya, Jateng, Jatim, kami pun 3 provinsi besar itu kami nomor 3. Kami nomor 3 urutan ketiga yang penduduknya terkecil. Tapi testing kami tertinggi di antara ini. Sekarang testing kami nomor 2 setelah Jakarta. Jakarta nggak usah diomong deh, karena Jakarta semua ada kok. Semua ada, semuanya bisa. Nah, makanya saya bilang, sampai kemudian kawan-kawan di Dinas Kesehatan kami, ini ada Bu Enis bacanya, betul ya? Ya. Sampai kami bilang gini, Mbak, Pak Ganjar nggak usah dites lagi aja deh. Kita udah tracing, kita udah capek, nambahin terus, stempel kita buruk. Ya enak Pak perasaannya, sakitnya di sini Pak, sakitnya gitu katanya mereka. Terus saya bilang, tenang, jangan emosi, biasa saja, itu tugas kita. Kalau kamu dicerca, jangan sampai tumbang. Begitu juga kalau kamu disanjung lambung, jangan sampai tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit, biasa saja. Maka saya bilang begini, Rizka, yang paling bertanggung jawab adalah Gubernur Jawa Tengah. Tidak ada yang salah semua. Yang paling salah adalah gubernurnya. Maka saya tidak mau lagi nanti ada Kapolda dicopotin. Maka kita maju bareng-bareng gitu. Akhirnya saya harus menilai seorang ulama besar agar please Pak, jangan ada perayaan dulu Pak. Saya datangi, saya sujud-sujud.
I do my best. Ini untold story yang harus saya sampaikan. Lagi perayaan agama saya pun, Gus, tolong Gus, boleh nggak berhenti sekarang? Apa sih kata berita kalau kemudian orang nggak suka? Ganjar membubarkan perayaan agama, Ganjar membubarkan pengajian. Gimana dong? Tapi Gusnya bagus. Siapa gubernur? Ini suatu doa penutup. Ya, tapi Anda habis ini kan datang lagi ke pengajian berikutnya. Di sana sudah nunggu 6.000. 6.000! Anda mau bicara apa? Akhirnya, siapa Ganjar? Saya nggak akan datang. Akhirnya di sana disampaikan dan direkam. Maaf teman-teman, hari ini pengajiannya kita bubarkan karena kondisinya masih pandemi. Wow. Tapi dilakukan, itu di Pemalang. Saya lakukan itu dengan risiko apapun. Saya sudah tidak peduli dengan popularitas, saya tidak peduli dicerca, saya tidak peduli dimaki. Hari ini kita kawal. Gitu. Pak Ganjar bagaimana Jawa Tengah naik tinggi? Ya iyalah, kan kemarin libur panjang, masih mau libur panjang lagi. Itu. Saya usulin yang pertama, Anda trace di media. Saya sampaikan, sudahlah akhir tahun jangan libur panjang. Ya mau Natalan di tempat masing-masing saja, di tempat terdekat. Ya Pak Ganjar melarang Natal? Tidak, Natalnya streaming aja. Maka saya ketemu pendeta, saya ketemu Romo berikut Romo, monggo Pak Ganjar, saya ikuti. Aduh seneng. Habib Lutfi gimana? Iya Pak Ganjar kita tunda. Alhamdulillah, terima kasih ada pendukungan. Dan pejabat negara, wakil ketua DPRD Kota Tegal, saya minta proses ke pengadilan. Dan hari ini sedang proses di pengadilan. Kami serius soal itu. Ya, jadi Mbak Rizka, sebenarnya seperti apa ya mau saya dihukum seperti itu. Tapi ternyata kondisi sosiologis kita sangat berbeda. Nah, kita termasuk orang yang mau belajar cepat atau tidak. Dan ada pengamat kesehatan, siapa saya lupa, sering talkshow di TV, dari Griffith juga itu ya, orang kita ya. Saya sering kali memberikan, aduh gambar bagus Pak, ayo kesadaran, ayo dibangun. Dan anak-anak ini sekarang saya minta, lama saya minta, udah, ayo kampanye. Memang caranya seperti itu. Karena sebenarnya saya pengen saya penjarakan, saya dendam mahal. Itu tidak mungkin. Ini Pak Sandar. Maaf Pak, ini ada lagi. Ada lagi? Iya Pak, dari Undip Pak. Mbak Estalia Echa. Ya, beliau bertanya. Ya, Bapak baca juga kan, ya bertanya kalau ini yang menghadapi tangguh, itu pendekatan yang Bapak lakukan untuk merangkul yang agak berpikiran pola keras seperti ini, apa yang Bapak lakukan gitu untuk merangkul para aliran keras katanya. Gampang saja sebenarnya. Gampang saja terlibat. Orang yang tidak setuju kadang-kadang karena juga mereka mungkin ya pengetahuannya masih kurang. Ini sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Edukasi Omnibus Law yang rame di mana-mana, udah banyak. Sebagian lingkungan. Ya kira-kira gitu ya, dikasih aja informasi. Ya edukasi ya. Ada lagi? Ibu Rani itu Siregar. Mbak Rani Siregar tuh. Bicara ya, Ibu Rani bisa. Ya. Ya. Oke, selamat sore Pak Ganjar dan teman-teman semua. Suatu kehormatan ini kali kedua. Silakan Mbak Rani. Pak Ganjar yang pertama kali dulu di Luansa kalau nggak salah tahun 2016. Luansa Jakarta. Pak Ganjar, saya mungkin lebih cenderung ke arah motivasi nih Pak. Jadi yang saya harapkan itu kan ke depannya
yang saya harapkan itu kan Pak, sebagai birokrat muda ini kan birokrasi Indonesia kan kadang sering kebentur sama batu-batu hitam lah, yang kadang itu malah bikin kita jadi kayak kehilangan semangat gitu Pak untuk menentukan reform itu gitu. Atau terkadang juga kita kayak seolah-olah seperti ditatap seluruh orang ketika kita menjadi terlalu kritis terhadap suatu keadaan yang sebenarnya sih kalau saya pribadi sih saya merasa saya berusaha untuk menyelaraskan diri saya dengan visinya pemerintah ya, tapi kadang ada saja hal-hal yang terkait dengan pengembangan ke depannya itu suka kayak yang saya misalnya maunya terlalu idealis, tapi kayak yang dari kadang ke depannya itu suka yang berbeda dengan keinginan saya. Nah itu kadang-kadang kan bikin kita jadi semangatnya jadi menurun tuh Pak. Sarah mungkin kayak lebih cenderung motivasi aja sih sama gambaran ke depannya supaya mungkin saya bisa jadi next Ganjar nih Pak. Amin. Sama-sama dari UGM sama Pak. Mbak Rani kerja di mana? Saya di BKN Pak, di Badan Kepegawaian Negara Pak. Ya itu betul. Itu organisasi yang harus direform, tahu kan? Betul Pak, ya. Apalagi kan kita yang kelola best human resource di Indonesia ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Jadi begini Mbak, bagaimana kemudian kita menghadapi? Memang Anda akan bermasalah ketika Anda mendapatkan pemimpin yang tidak sama dengan cita-cita Anda. Ya, tinggal Anda punya dua pilihan. Tapi saran saya, ambillah pilihan yang baik. Saya tidak mengatakan Anda harus idealis banget, tidak. Tapi kalau bisa dilakukan, do your best. Maksud saya begini, kalau Anda kemudian bisa mengambil sikap, Rani, kamu kan lagi ngurus SK-nya itu, PNS Jawa Tengah. Kamu tahu kan tugasnya? Ya, 1 SK 10 juta ya. Gitu. Tinggal kamu punya pilihan. Anda lakukan itu, Anda lawan, atau Anda diam saja, atau Anda tinggalkan. Lalu bagaimana Pak Ganjar? Kalau saya salah ajar aja. Saya punya teman kemarin sama, ingin naik pangkat, kemudian ternyata sebenarnya 1,5 miliar. Dan dia nggak punya uang. Kawinnya dipindah jauh sekali. Terus konsultasi, gimana Pak Ganjar? Bongkar aja. Wah kalau bongkar saya gimana? Kalau Anda nggak berani risiko, Anda tidur aja di situ, tidak diam aja, nggak usah lapor saya. Maaf, saya tidak akan mengajak teman-teman penakut. Yang saya ajak adalah teman-teman pemberani. Maka disitulah kemudian kita dorong. Ya, saya memperingati hari korupsi kemarin yang saya bingung. Tahun lalu saya pelajar, terus kemudian saya latih. Jadi Gubernur Jawa Tengah latih demo pelajar di depan kantor. Ada di YouTube saya, ada di IG saya. Agar mereka menjadi pemberani. Akhirnya dia ngawasi gurunya yang korupsi. Dan saya copot. Hebat kan? Yang kedua, saya ajari kawan untuk bisa bekerja dengan nyaman. Bagaimana kenyamanannya? Jangan dimintai store. Jangan dimintai store. Tapi Pak, saya dimintai store. Bos, begitu. Berani nggak bongkar? Maka sekarang dikembangkan whistleblowing system. Whistleblowing system ini sebenarnya bisa dipakai untuk menjadi watch teman-teman. Sistem yang coba saya bangun di Jawa Tengah sekarang, kalau Anda nggak berani melaporkan kepada inspektorat, Anda laporkan ke saya saja. Saya akan jamin. Dan akhirnya kami harus mencopot para yang ada di Jawa Tengah. Karena laporan masyarakat dan laporan teman. Tapi saya jangan menjegal teman Anda karena Anda bersaing. Awas. Jadi kita Anda sudah ingin jadi pelayan masyarakat, jadi civil servant yang baik, Anda harus siap untuk menjadi orang yang tidak kaya. Ya. Jangan pernah bermimpi jadi ASN terus kemudian kaya raya, jangan. Lebih banyak nombok meyakinkan Anda untuk menjadi ASN, Anda tidak akan miskin. Betul, lebih banyak
banyak nomboknya Ya sih, nggak Pak. mungkin nombok dari mana. Saya, Pak, monggo saya Nah, menjadi pribadi gitu, Pak. AS Banyaknya sih, Pak. Saya pribadi gitu, Pak. sama saya Hampir aja di mana dong? Saya jadi wali kota ternyata bayarannya dikit. Jangan jadi bupati, jangan jadi wali kota. Aja di mana jadi gubernur Jakarta kan beda dengan pendapatan gubernur DKI atau ya jangan ngiri, kalau mau ngiri udah di sana gitu. Kok repot amat sih mikirnya? Kamu bermasalah. Kalau mau ya sudah begini, nanti hidup dengan berteman, nikmati dengan bercanda, nikmati hidup. Lalu bagaimana? Bangun komunitas berintegritas. Anda catat itu. Komunitas berintegritas. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Rahayu. Oke, makasih. Dilema antara kepentingan ekonomi atau kepentingan kesehatan, mana yang Bapak pilih? Ya kesehatan dulu. Kesehatan dulu kan sekarang lagi penyakit. Tentang ya kesehatan dilema. dulu. Maka saya tidak izinkan Ya. kemarin Ya. kita lagi latihan. Macet. Ya. Juga macet. Tapi Indonesia kan tidak terlalu jelek. Kemarin kita turun paling tajam 5,3. Jawa. Nggak usah marah-marah. Kalau kita penyakitan semua. Tapi saya tidak mau melakukan PSBB karena saya berharap Anda akan bisa melakukan Taiwan. Jadi kesehatan dulu. Nah sekarang kita sampai tenaga medis kita, rumah sakit rontok semua. Apa mau kita mati konyol bareng-bareng? Maka saya bilang kesehatan dulu, meskipun tentu ekonomi mengalah, tapi ekonomi nggak mati. Ya, investasi di Jawa Tengah macet kok hari ini. Tapi saya bilang ya sabar. Nah sekarang vaksin mulai muncul. Aduh, vaksin mulai muncul. Besok kita salah. Kamu salah. Vaksin datang bukan berarti beres. Kamu tetap ini. Kalau kesadaran memproteksi diri pun kamu tidak ada, maka kamu akan menjadi korban berikutnya. Dan kalau kamu korban yang pikiran kayak kamu itu banyak, maka kita akan mampus bareng-bareng. Kalau saya ngomong gitu, jadi nggak bisa. Tetap kesehatan, ekonomi mengikuti atas. Maka pada triwulan ketiga kemarin ekonomi mulai membaik. Tapi ketika kemudian kita uji coba dengan melepas libur panjang, ternyata terjadi outbreak di mana-mana. Pak Ganjar terjadi nggak terjadi. Saya uji coba sekolah beres, 7 sekolah beres, 36 sekolah beres. Kita balikin lagi, di SMK saya kecolongan, outbreak di sana, saya tutup sekolahnya. Saya tunggu orang yang menyalahkan saya akan hadapi. Maka ketika Menteri ngomong Januari nanti kita masuk, nanti dulu saya sudah punya praktek. Saya punya praktek baik banyak, saya punya praktek buruk 1. Saya punya praktek baik 36, tapi 1 diantaranya buruk. Maka apa, hati-hati. Gitu. Pak Mas Menteri, mohon maaf, saya belum tentu Januari membuka. Kemudian bagaimana? Kita mesti bicara, gurunya sekarang mesti membuka diri, metode-metodenya diperbaiki, terjadi diperbaiki sampai satu lagi udah deh guru datengin aja nggak apa-apa kok, dan sekolah-sekolah kecil. Bahkan sekolahnya sekarang borderless mestinya. Sehingga di desa itu kalau ada guru, anaknya dikumpulin, nggak usah lihat sekolahnya di mana. Jadi sekolah 5 orang, 10 orang kan terjaga tuh. Ya, biasanya kalau daring kan pusing, udah sekarang tak ajarin. Ya setelah pulang, ada banyak guru sebenarnya bisa kita pakai. Tadi Bu Anis, terima kasih. Ya. Yang terakhir Pak, mungkin dari Mbak Yunis. Ya, Mbak Yunis dari Kemenkes, alumni Griffith. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Rahayu sebagai moderator dan Pak Ganjar. Ini sebuah kesempatan yang langka ya Pak. Terakhir saya ketemu Bapak waktu di Melbourne, ingat ya Pak, yang tahun lalu kalau nggak salah ya. Oh ya, sama ini ya.
di Monash ya, acara dengan Mata Najwa. Ya, di Monash ya. Ya, jadi saya izin dari Kemenkes, Direktorat Promosi Kesehatan, Pak. Baru saja saya tadi ada bertugas sebagai fasilitator vaksinator karena kami sedang mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya kita akan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini, Pak. Dan ternyata tadi pesertanya dari Sumatera Barat itu, Pak, sedikit menyampaikan bahwa mereka pun juga sebenarnya masih belum menerima gitu. Dari petugas kesehatan sendiri belum menerima, padahal mereka adalah orang yang harus sebagai tenaga kesehatan terdepan yang melibatkan lintas sektor lainnya seperti tokoh masyarakat, ulamanya di situ dan seterusnya. Jadi memang ini merupakan tantangan yang nyata gitu Pak di masyarakat kita, pasti berbeda. Saya rasa Jawa Tengah bisa menjadi pemodelan gitu Pak, bisa menyampaikan juga ke provinsi-provinsi lain bagaimana peran tokoh pimpinan di masyarakat yang sampai sekarang sebenarnya dipercaya dan masyarakat masih kiblatnya ke sana gitu Pak. Apa yang disampaikan pimpinan itu yang mereka ikuti sebenarnya seperti itu. Cuman sekarang bagaimana pimpinannya itu bisa berkoordinasi bersama dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah itu bisa dipercaya masyarakat. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi saya butuh masukan-masukan dari Bapak. Makasih Bu Anies. Benar sekali, maka saya sewani ngomong. Terus kemudian saya buat video, Mbak. Ayo Pak, buat video. Maka saya upload di IG saya, Anda boleh ikuti. Kenapa? Karena betul, mereka followernya banyak. Kalau tokohnya bicara, kita lebih enak daripada kita nangkepin orang suruh push up nyanyi Indonesia Raya. Nggak ada di current affair-nya. Maka tadi yang Taiwan kemudian bicara bagaimana kemudian bisa dihukum. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Maka tokohnya harus bicara. Yang hebat banget itu Gusmus. Gusmus itu hebat banget. Sampai hari ini nggak mau terima tamu. Setiap diundang, dia selalu menggunakan daring. Bahkan kemudian beliau tidak menghilangkan keagamaan. Haul aja masih mau. Bahkan kemarin saya upload. Pada saat bicara haul, menangis beliau. Ayolah seluruh tokoh, seluruh umat, tolonglah, berikanlah kesejukan. Jangan ada kerumunan. Luar biasa. Luar biasa. Ingatlah Rasulullah seperti apa. Dengan kelembutan hatinya, tidak dengan marah-marah. Di sisi lain beliau sampaikan juga soal itu. Itu kalau orang-orang yang nggak mau pakai masker egois. Oke. Kalau yang ngomong saya, kenapaan? Gitu. Tapi kalau yang Gus bicara egois, saya suka banget. Saya uploadin semuanya. Nah sekarang kita membuat itu lebih banyak lagi agar kemudian setiap orang adalah jurkam yang baik. Setiap orang. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka kepanikan-kepanikan tidak muncul. Belum lagi nanti penumpang-penumpang gelap, ridernya muncul. Wah Jawa Tengah sekarang bobol-bobol. Ya nanti nggak saya tes mau nggak? Saya nggak mau lakukan itu. Ini integritas kok. Terus kemudian apalagi rumah sakit penuh, rumah sakit memang penuh. Kita evaluasi mingguan. Saya punya data semua tersistem dengan baik. Kalau kurang kita siapkan plan B, kita tambah ruang. Kalau nggak ada, tempatnya darurat. Sudah ada skenario-nya. Apa nih? Medianya kemudian gede, jadi kemudian tambah rame. Akhirnya kita harus keliling. Nah, sekarang memang butuh tokoh-tokoh seperti itu. Maka hari ini, ya saya bilang cost of learning-nya mahal ya. Maka saya sampaikan, bukan? Saya sampaikan, ketika kemarin mau libur panjang lagi, saya sampaikan, saya mohon izin untuk tidak ada libur panjang. Alhamdulillah sudah diskon, tapi masih kepanjangan saya, masih kepanjangan. Tapi ya sudah, kompromi harus terjadi. Maka sampai besok masih ada risiko. Nah, Wali Kota Solo siap. Kami akan karantina semuanya geger di Solo sekarang. Geger di Solo ada di beritanya. Kami akan karantina siapapun yang masuk Solo. 7 hari setelah itu dan 7 hari sebelumnya. Nah, liburnya 4 hari, karantina 7 hari. Tadi sebenarnya itu cara yang bisa dipakai untuk bahasa pulang, gitu kan. Tapi akhirnya sekarang dia dipukuli. Wah, apa yang begini membuat sulit. Hotel-hotel kami nggak bisa berbisnis. Pak Rudi ini sudah tinggal berapa hari jadi wali kota, tinggalkan yang baik. Saya bilang nggak ada. Ini dinas pariwisata. Tutup itu hotel kalau nggak mau. Begitu. Sekarang saya jadi kejem. Maka tambah ubanan saya ya tiap hari ya gitu ya. Gara-gara seperti itu. Teman-teman terima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi diskusinya ini menyenangkan. Mudah-mudahan pengalaman saya bermanfaat. Ya, tentu tidak semuanya seenteng dan sebagus yang saya ceritakan.
Tapi yang Anda tanyakan, yang Anda sampaikan semuanya itu ini realitas. Saya kira Anda semuanya sekolah jauh, Anda sekolah tinggi, punya pengalaman yang hebat. Republik ini butuh tangan Anda untuk berbuat yang lebih pasti, ya, agar kita punya narasi-narasi positif dan penuh semangat. Itulah imunitas yang bisa kita tumbuhkan. Dan kita mesti imun di banyak hal. Ya, tubuh kita imun, negaranya imun dari gangguan ideologi lain, ekonomi kita bisa imun sehingga kita bisa recover, dan kemudian kita bisa menjadi negara besar. Kan itu mimpi kita, Pak. Itu ya, Ses Ya. and Bro. Sekalian closing remark-nya ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ini Mas Ferry masih ngasih sehat gitu aja. closing remark 2 atau 1 menit atau bagaimana? Baik. Silakan, Mas. Pak, terima kasih Pak, 1 menit sebagai penutup Pak dari kami perwakilan PPIA Griffith University Pak. Kami menyampaikan terima kasih Pak di tengah kesibukan Bapak dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Kami berharap untuk momen-momen kedepannya mungkin Bapak bisa berkenan kembali untuk sharing gitu, terutama jika kami berhasil bisa menghubungkan Bapak misalkan dalam satu forum dengan policy maker di Queensland, sehingga sesama sister state antara Indonesia dan Queensland itu dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai untuk merumuskan solusi-solusi yang lebih komprehensif mengenai persoalan-persoalan kontemporer. Terima kasih, selamat malam dan dikembalikan kepada Ibu Rahayu. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Pak, minta semua nyalain kameranya untuk foto bareng katanya Pak. Gimana caranya? Semua nyalain kamera ya. Nah, gimana caranya? Oke, makasih semuanya ya. Tadi yang sudah tanya Mbak Rani, Mbak Anis, Priska, ada Tommy Gabriel, ada Mbak Siti Mulyati, ada Titani, ada Pugar Birdayanto. Wah, ini tukang pugar ini, kontraktor ya ini. Maskur, terus kemudian Nadia, Ani Widyastuti, tapi kelihatannya cuma Unsur, Pak. ya, terus kemudian Alvita, Gusti Ayu Madedita, oh ini pasti orang Solo nih. Ya. UMM dari Unhas juga, Pak. Ada Aditya Pratama, Putranto Nugroho, tegang amat Pak, santai Pak ya. Ada Ataya, ada Satrio, ya. Ada Ignatius Dani, Marcelino Ludwig Putra, namamu kayak bule ya. Banget. Ada Raihan, kamu pemuda gelap ya, kok nggak kelihatan? Ya, oke. Oke, makasih semuanya ya. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Makasih, Pak. Jaga semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali Pak. Oke. Makasih Adek. Sudah fotonya? Sudah? Ya, siap. Oke. Berapa frame kita dapat? Secara total peserta di sekitaran 270 sampai 300, Mbak. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berkenan hadir di acara kami. Sampai jumpa lagi di modis-modis bulan-bulan berikutnya. Semoga kami dapat konsisten untuk terus mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dan high profile. Ya. Dan jangan lupa untuk mengisi form registrasi untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Terima kasih.